Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk seorang nabi dan rasul yang paling mulia, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Amma ba'du. Oke, gimana kabarnya semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, Bu Cita akan membawakan kultum yang berjudul Keutamaan Menahan Amarah. Masyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai manusia tentu ada begitu banyak hal yang bisa membuat kita menjadi marah. Ketika dibohongi, diperlakukan tidak adil, frustasi, diganggu ketika kondisi capek, dan beberapa alasan lainnya. Naluri manusia salah satunya adalah berada dalam situasi yang aman. Begitu juga dengan kemarahan. Marah terjadi sebagai respons pertahanan diri kita dari situasi yang kita anggap tidak aman atau berbahaya, sehingga dengan marah kita akan merasa lebih aman. Namun, itu semua tidak berarti menjadikan kemarahan kita sebagai alasan untuk berbuat hal-hal kekerasan dan kericuhan. Nah, dalam sudut pandang Islam, amarah ini merupakan bencana yang dapat merusak akal. Karena ketika hati dalam kondisi lemah, maka setan dan bala tentaranya melakukan serangan. Pada saat manusia marah, maka setan mempermainkan melalui kemarahannya itu, sebagaimana anak kecil yang mempermainkan sebuah bola. Telah disebutkan bahwa sebagian para wali berkata pada iblis, "Tunjukkanlah padaku bagaimana Anda mempermainkan anak cucu Adam." Lalu iblis berkata, "Aku kuasai dan aku permainkan dia di saat sedang marah dan memperturutkan kesenangan hawa nafsunya." Na'udzubillah min zalik. Ketika seorang marah, ada banyak hal yang dapat terjadi. Misalnya, mudah mencaci maki, mengucapkan kalimat buruk, bercerai, bahkan saling membunuh. Nah, oleh sebab itulah kemarahan ini termasuk sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya. Dalam sebuah hadis sahih Bukhari yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan ada seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi, berikan kami nasihat." Lalu kata Nabi menasihatinya, "Jangan marah." Mungkin merasa sangat simpel pesan yang diberikan. Lelaki itu bertanya lagi sampai berulang sampai 3 kali bertanyanya. Nabi selalu menjawab dengan konsisten sebagaimana jawaban yang pertama, "Jangan marah." Ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari. Nah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Battal mengatakan bahwa mengontrol emosi diri sendiri itu lebih berat daripada mengontrol musuh. Kemudian sebagian ulama menyebutkan Allah membuat marah itu dari api. Apabila orang tersulut emosinya, api kemarahan akan membara. Nah, api tersebut meletup sehingga darah yang ada di mata dan muka menjadi tampak memerah. Kulit luar akan menampakkan apa yang ada di belakangnya. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya orang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat, namun orang yang kuat adalah orang yang bisa mengontrol pribadinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari. Lalu ada lagi nih, dalam hadis lain juga disebutkan, sesungguhnya sebaik-baik orang adalah orang yang lambat meletup emosinya dan cepat meridhoinya. Sedangkan seburuk-buruk orang adalah orang yang cepat marah dan lambat meridhoinya. Ini hadis riwayat Ahmad. Lalu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya pada Quran surat Ali Imran ayat ke-134,
Artinya yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Nah, gimana sih Bu Cita caranya menahan amarah? Sama Bu Cita juga sekarang lagi belajar menahan amarah. Jadi ada beberapa cara yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama itu membaca ta'awuz. Sebagaimana dalam hadis Nabi yang diceritakan oleh Sulaiman Surad, ada dua laki-laki di samping Rasulullah sedangkan kita sedang duduk-duduk. Salah satu di antara mereka mencaci temannya, marah, wajahnya memerah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku ini mengetahui ada sebuah kalimat yang jika dibaca, kemarahan itu akan hilang, yaitu jika dia membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Ini menurut hadis riwayat Bukhari. Lalu yang kedua yaitu berwudu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemarahan itu dari setan, sedangkan setan itu terbuat dari api. Api hanya bisa dipadamkan dengan air. Jika di antara kalian marah, berwudulah. Ini menurut hadis riwayat Ahmad, Abu Daud. Kemudian yang ketiga itu duduk. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila di antara kalian ada yang marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Jika marah tidak bisa hilang, bertidur miringlah. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud. Kemudian yang keempat itu diam. Mengajarkan kalian, berikanlah kemudahan, jangan mempersulit masalah. Jika di antara kalian ada yang marah, maka diamlah. Ini menurut hadis riwayat Ahmad. Lalu yang kelima adalah bersujud yang di sholat sunnah minimal 2 rakaat. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, ingatlah sesungguhnya marah itu bara api dalam hati anak Adam. Tidakkah engkau melihat merahnya kedua matanya dan tegangnya urat darah di lehernya? Barang siapa yang mendapati hal tersebut, hendaklah ia menempelkan pipinya dengan tanah atau sujud. Ini hadis riwayat Tirmizi. Demikianlah kultum yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menuntun kita semua untuk bisa menahan amarah, tidak suka marah, dan menjadi orang yang penyabar. Harapan kita kelak dengan menahan amarah ini, semoga kita akan meninggalkan dunia ini dengan husnul khotimah. Amin. Baik, Bu Cita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.